Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin eksperimen membuat es krim tanpa kulkas. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Indah Joanita. Saya Ratu Kalimat Fauzia. Saya Nesha Laura Renata. Saya Zafira Nur Kafifa. Saya Nur Safitri. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajarannya menganalisis penerapan sifat kualitatif larutan dalam kehidupan sehari-hari dalam pembuatan es krim. Tujuan eksperimennya adalah membuat es krim menggunakan metode tanpa kulkas. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha yuqzi sahaban summa yu'alifu bainahu summa yaj'aluhu rukaman fattaral waqqa yakhruju min khilillahi wa yunazzilu minnas sama'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi mayasya wa yashrifuhu amma yasya yakadu sana barkihi yajhabu bil absar. Tidaklah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya. Lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan dia juga menurunkannya butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki dan dihindarkannya. Dari siapa yang dia kehendaki, kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Shadaqallahul azim. Pembuatan es krim tanpa kulkas didasarkan pada prinsip penurunan titik beku larutan. Saat es dicampur dengan garam, garam akan larut dalam air yang terbentuk dari lelehan es dan menyebabkan larutan es garam memiliki titik beku lebih rendah daripada air murni. Akibatnya, campuran es dan garam mampu mencapai suhu di bawah 0 derajat Celcius sehingga dapat membekukan adonan es krim lebih cepat. Dengan demikian, semakin tinggi konsentrasi garam yang ditambahkan, semakin rendah titik beku campuran, dan semakin cepat pula proses pembekuan adonan. Selain itu, komposisi bahan dalam adonan, khususnya kadar lemak susu, juga berpengaruh terhadap hasil. Adonan dengan kadar lemak lebih tinggi akan menghasilkan tekstur es krim yang lebih lembut, karena lemak membantu menghambat pembentukan kristal es yang besar. Oleh karena itu, kombinasi penambahan garam untuk menurunkan titik beku serta pemilihan bahan dengan kadar lemak yang tepat akan memengaruhi kecepatan pembekuan dan kualitas tekstur es krim yang dihasilkan. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama itu ada garam dapur besar, yang kedua es batu, yang ketiga kaleng dan baskom, yang keempat gelas ukur, yang kelima susu cair, yang keenam gula pasir, yang ketujuh ekstrak vanila. Kedelapan, wadah dan sendok es krim. Langkah pertama, tuangkan susu cair ke dalam wadah. Jumlahnya dapat disesuaikan dengan berapa banyak es krim yang ingin dibuat. Tambahkan gula pasir sesuai selera untuk memberi rasa manis pada es krim. Tambahkan juga ekstrak vanila untuk memberi aroma dan rasa tambahan. Aduk rata menggunakan sendok makan. Masukkan es batu ke dalam wadah besar hingga setengah penuh. Tambahkan garam dapur ke dalam es batu. Garam akan membantu menurunkan suhu es batu dan membuatnya lebih dingin. Lalu, masukkan wadah berisi campuran susu dan gula ke dalam wadah yang besar. Lalu, tambahkan kembali es batu dan garam. Guncangkan wadah secara perlahan selama sekitar 5-10 menit. Pastikan campuran susu di dalamnya tetap aman dan tidak tumpah. Setelah proses pengguncangan, cek konsistensi es krim. Jika sudah mencapai tekstur yang diinginkan, es krim siap disajikan. Ambil es krim menggunakan sendok dan es krim siap disajikan. Gimana caranya? Coba biar bikin biar dia
Kalau menurut saya dari saat saya awalnya pas udah agak akhir merasa Kenapa bisa asli? kan air agak kemasukan Karena ini udah enak, cuma kayaknya tadi informasinya ya air garamnya masuk. Jadi berasa asinnya. Ya udah, soal bagus enak. Ya. nilai ibu. Berapa rentang? 80. Jangan sanggup dong 80. Oke. Kalau 100 kayaknya enggak ya. 90 ya. Oke ibu. Belum dimakan. Oh Iya, agak agak asin iya bu. susu ya. Kalau tekstur sama Karena pasti udah tahu susu ya, tapi kan nanti karena agak terasa asin. Ada penempel kan dinilai, penampilan dikasih apa? Satu dah. makasih bu. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa es krim memang terbentuk, tetapi konsistensinya lebih mirip seperti es batu yang beku padat, bukan lembut seperti es krim pada umumnya. Hal ini terjadi karena proses pendinginan terlalu cepat dan tidak tercampur merata, sehingga teksturnya menjadi keras. Garam dapur ditambahkan ke dalam es batu saat membuat es krim untuk membuat campuran tersebut mencapai suhu yang sangat dingin, di bawah 0 derajat Celcius, sehingga adonan es krim bisa membeku dengan cepat. Fungsi garam dalam proses pembuatan es krim yaitu menurunkan titik beku, mempercepat pembekuan, menciptakan suhu rendah yang efisien, dan membuat tekstur es krim lebih lembut. Jawabannya adalah, kalau es krim dibuat dengan kulkas atau freezer, hasilnya biasanya lebih halus atau lembut karena dinginnya stabil dan merata. Sementara itu, kalau menggunakan metode eksperimen tanpa kulkas, biasanya dengan campuran es batu dan garam, es krim bisa jadi lebih cepat, tetapi bentuknya cenderung agak kasar dan tidak selembut es krim dari freezer. Metode tanpa kulkas punya kelebihan, yaitu bisa dilakukan di mana saja tanpa perlu listrik dan prosesnya lebih cepat, sehingga seru untuk dipakai sebagai eksperimen. Namun kekurangannya adalah hasil es krim mudah mencair, teksturnya tidak sehalus buatan kulkas dan biasanya hanya bisa menghasilkan sedikit. Jadi metode ini lebih cocok untuk percobaan sains, sedangkan penggunaan kulkas lebih baik jika tujuannya membuat es krimnya benar-benar enak untuk dimakan. Iya, ada beberapa cara lain untuk membuat es krim tanpa kulkas yang bisa lebih efisien atau menghasilkan tekstur yang lembut. Selain menggunakan baskom berisi es batu dan garam. Metode kantong plastik ice bag method, adonan dimasukkan ke kantong plastik kecil lalu dimasukkan ke kantong lebih besar berisi es dan garam. Kantong diguncang selama 10-15 menit. Cara ini membuat adonan membeku lebih cepat dan teksturnya lebih halus karena terguncang merata. Yang kedua itu ada menggunakan dry ice. Cara kerjanya, dihancurkan lalu dicampurkan langsung ke adonan es krim dengan pengadukan cepat, atau digunakan sebagai pendingin di luar wadah adonan. Yang ketiga itu ada roll ice cream dengan wadah logam dingin. Cara kerjanya, gunakan wajan logam tipis atau loyang datar yang diletakkan di atas campuran pendingin, es plus garam atau es krim. Adonan dituangkan tipis lalu diaduk dan diserut hingga membeku. Eksperimen es krim tanpa kulkas berhasil menghasilkan es krim, tetapi teksturnya keras dan kasar. Garam pada es batu berfungsi untuk menurunkan titik beku dan mempercepat pembekuan. Metode ini cepat dan praktis, tanpa listrik. Namun, hasilnya mudah mencair, tidak selembut es krim dengan kulkas. Dan jumlahnya terbatas. Alternatif yang lebih baik yaitu dengan metode kantong plastik, dry ice, atau roll ice cream. Sekian eksperimen membuat es krim tanpa kulkas dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.